Inovasi Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman. Kelas stoma. Meningkatnya kasus kelainan saluran pencernaan yang menyebabkan dilakukannya intervensi pembedahan yang salah satunya adalah pemindahan tempat pembuangan air besar pasien atau BAB dari pelepasan ke dinding perut atau stoma. Banyak pasien yang merasa rendah diri setelah operasi pemasangan stoma karena kondisi buang air besar yang tidak seperti orang normal. Pasien pasca operasi stoma merasa tidak percaya diri dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan pasien dalam perawatan stoma mengakibatkan kecemasan pasien dan keluarga meningkat terhadap perawatan stoma di rumah. Diperkirakan sebanyak 13,5 juta orang di seluruh dunia hidup dengan stoma berdasarkan data ACAN, sebuah komunitas stoma. Stoma adalah lubang buatan pada lapisan perut yang digunakan sebagai jalur pembuangan zat sisa. Pemasangan stoma pada pasien dengan gangguan pencernaan menyebabkan perubahan dalam kebiasaan buang air besar. Kondisi yang tidak normal ini menimbulkan perubahan psikososial pada pasien. Keadaan ini dikaitkan dengan perasaan negatif seperti ketakutan, kesedihan, ketidakberdayaan yang dapat memicu rasa rendah diri pada pasien. Hal ini merupakan salah satu penyebab lambatnya proses pemulihan pasien, ditambah dengan pengetahuan dan kemampuan yang kurang dari keluarga pasien dalam perawatan stoma di rumah. Hal tersebut di atas membutuhkan penanganan yang komprehensif untuk proses pemulihan yang lebih cepat, baik dari sisi psikologis maupun fisik. Penyandang stoma di Indonesia diperkirakan mencapai ribuan orang menurut Walker Center, dan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kasus gangguan pencernaan. Para penyandang stoma ini sering merasa rendah diri yang dalam hal ini menyebabkan penurunan kualitas hidup. Kualitas hidup yang baik sangat penting untuk mencapai tujuan dalam perawatan pasien, karena perubahan fisik, mental, dan emosional pasca pembuatan stoma menjadi masalah yang sering timbul pada pasien setelah dilakukan intervensi pembedahan stoma. Sebagian besar pasien dengan stoma di RSUD Pariaman mengalami gangguan psikologis berupa perasaan rendah diri. Selain daripada itu, pengetahuan dan kemampuan yang kurang dalam perawatan stoma juga menjadi penyebab lambatnya proses penyembuhan pasien. Hal ini berdampak terhadap penurunan kualitas hidup pasien. Guna mengatasi permasalahan tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman, khususnya bagian keperawatan bedah, mengusulkan beberapa ide. Di antaranya, yang pertama, membuka konsultasi via WA atau langsung ke ruangan bedah secara individu. Yang kedua, home visit pada pasien stoma. Namun, kedua ide tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan dalam tata laksana pasien stoma, sehingga keluarlah ide pembentukan kelas stoma. Di kelas stoma ini, tata laksana pada pasien diberikan secara komprehensif, karena permasalahan yang ada pada pasien bukan hanya permasalahan fisik. Adapun permasalahan yang juga terkait dengan proses penyembuhan pada pasien, antara lain gangguan psikologis, diet yang tepat, dan perawatan di rumah yang membutuhkan pendampingan khusus. Di kelas stoma, seluruh pasien digabungkan dalam grup WhatsApp khusus, di mana anggotanya juga terdiri dari dokter bedah subspesialis digestif, seluruh perawat ruang bedah, perawat poli bedah, psikolog, dan ahli gizi. Selain edukasi yang diberikan selama masa perawatan, pasien juga mendapat edukasi pada saat kontrol di poli, ditambah dengan bimbingan pasca perawatan melalui grup WhatsApp. Selain kegiatan tersebut, juga dilakukan gathering sesama pasien stoma yang dilaksanakan 1 kali dalam 6 bulan. Tujuan dari gathering ini adalah memberikan kesempatan untuk semua pasien agar saling berbagi pengalaman dan memotivasi antar mereka. Adanya kelas stoma ini di mana memfasilitasi masing-masing pasien untuk saling sharing atau berbagi tentu berdampak dalam penyembuhan pasien stoma.
Hal ini dibuktikan dengan berkurangnya pasien yang mengalami komplikasi datang kontrol ke Polibedah RSUD Pariaman. Pasien stoma yang survive bisa menjadi motivator bagi pasien lainnya, dan terjadi peningkatan kepercayaan diri kepada pasien-pasien tersebut sehingga mereka bisa ceria dan beraktivitas layaknya orang normal. Kelas stoma ini juga bekerja sama dengan Yayasan Kanker Indonesia dalam penyediaan kantong stoma, sehingga mengurangi beban pasien dalam pembelian kantong stoma. Tetap semangat, jangan takut, berdoa kepada Yang Kuasa. Dari 27 pasien stoma sepanjang tahun 2022 hingga saat ini, 22 pasien mengalami perbaikan yang signifikan dan kualitas hidup yang baik layaknya orang normal. Mereka bisa menghadapi kehidupan dengan lebih ceria dan penuh semangat. Keberhasilan penanganan pasien stoma ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan fasilitas kesehatan lainnya terhadap RSUD Pariaman. Hal ini dibuktikan dengan dipercayanya RSUD Pariaman menangani dan merawat pasien digestif dari beberapa wilayah di Sumatera Barat, sehingga terjadi peningkatan kunjungan pasien dengan gangguan digestif atau pencernaan.